kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita sedang bahas yang disebut dengan 10 orang kusta. Saudaraku kasih Tuhan, kita kembali melihat, kalau kemarin kita belajar bahwa kita harus sadar siapa diri kita, supaya kita bisa menerima kasih kemurahan Tuhan. Dan pagi ini kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-14. Apa respon Tuhan ketika orang itu berseru kepada Yesus? Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara kasih Tuhan, yang kita bisa pelajari di ayat ini adalah respon Tuhan begitu luar biasa. Artinya begini, respon Tuhan itu hanya bisa diresponi dalam hidup kita dengan yang disebut dengan ketaatan. Ketika 10 orang kusta ini berseru minta belas kasihan dari Tuhan, Tuhan menjawab dengan jelas, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Sudah tahu di mana imam berada? Imam berada di bait Allah tinggalnya. Artinya bahwa orang kusta ini harus pergi ke bait Allah menunjukkan dirinya. Apakah orang kusta ini sudah tahir? Belum. Orang kusta ini masih dalam kondisi sakit kusta. Dia harus menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Ini hal yang tidak mudah. Ini hanya bisa diresponi dengan yang disebut dengan ketaatan. Artinya bahwa perkataan firman Tuhan itu hanya bisa diresponi dengan hidup kita, dengan apa yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan itu cara-cara satu-satunya kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Berisiko rasanya. Dia belum sembuh, dia harus menunjukkan dirinya kepada imam-imam yang ada di bait suci. Ini bisa dirajam batu, bisa dibunuh, saudaraku, karena dia melanggar aturan-aturan pada waktu itu. Tetapi dalam kisah ini tidak dibicarakan bahwa mereka berguncing, mereka ketakutan, atau mereka itu berkata, "Kenapa demikian? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Mengapa Tuhan tidak melakukan pentahiran lebih dahulu baru dia menunjukkan dirinya kepada imam? Kenapa masih dalam kondisi kusta dia harus menunjukkan dirinya kepada imam?" Ini sesuatu yang betul-betul sulit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang ini pergi ke arah imam itu. Dan di tengah jalan baru terjadi yang disebut hidupnya menjadi tahir. Kustanya sembuh, ini yang terjadi. Saudaraku kasih Tuhan, Natal dalam hidup kita kita mesti harus membawa hidup kita dalam ketaatan. Tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah mengalami Natal dalam hidup kita. Kita perlu taat dalam hidup ini, supaya kita bisa mengalami kasih kemurahan Tuhan. Kita bisa mengalami anugerah Tuhan. Kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Biarlah hidup kita harus hidup dalam ketaatan, supaya kita mengalami anugerah Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau membuat hidup kami hidup di dalam ketaatan, meresponi kebenaran firman-Mu dengan ketaatan, melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Haleluya.